Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saat ini kami ingin membuat video penjelasan mengenai kurva kepuasan sama untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroekonomi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa sih kurva kepuasan sama ini. Nah, konsep ini membantu kita memahami bagaimana konsumen memilih kombinasi barang untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Kita juga akan melihat peta kurva kepuasan sama yang menggambarkan berbagai tingkat kepuasan konsumen. Yuk kita mulai. Baik, materi pertama yaitu mengenai konsep kurva kepuasan sama. Nah, dalam ekonomi, konsumen sering dihadapkan pada pilihan konsumsi yang berbeda-beda. Namun, ada kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Inilah yang disebut dengan kurva kepuasan sama. Kurva ini menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang menghasilkan kepuasan yang setara bagi konsumen. Dan kurva ini berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang menunjukkan bahwa jika suatu barang dikurangi, maka barang lain harus bertambah agar kepuasan tetap sama. Nah, kita bisa lihat dalam tabel 8.1, di mana kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan sama. Misalnya, pada kombinasi A punya 10 makanan dan 2 pakaian, sementara kombinasi B punya 7 makanan dan 3 pakaian. Walaupun jumlahnya berbeda, kepuasan yang didapat akan tetap sama. Tingkat penggantian marginal atau MRS juga akan berubah dari 3:1 pada kombinasi A menjadi 0,2:1 pada kombinasi F. Di gambar 8.1, titik-titik kombinasi A sampai F membentuk kurva kepuasan sama. Kurva ini menurun, yang menunjukkan bahwa saat pakaian bertambah, konsumen harus mengorbankan makanan agar kepuasannya tetap sama. Baik, tingkat penggantian marginal salah satu konsep penting dalam kurva kepuasan sama adalah tingkat penggantian marginal atau MRS. Nah, MRS mengukur jumlah barang yang dikorbankan untuk mendapatkan barang lain tanpa mengubah kepuasan. Nah, di sini ada gambarnya mengenai gabungan makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan sama. Nah, di mana ada di sini kombinasi gabungan barang ada A sampai F dengan makanan 10, 7, 5 dan 4, 2,8 dan 2. Dan pakaian ada 2, 3, 4, 5, 7 sampai 10. Nah, di sini ada kombinasi A 10 makanan dan 2 pakaian. Nah, di sini konsumen memiliki 10 unit makanan dan hanya 2 unit pakaian. Nah, jika ingin menambah pakaian dari 2 ke 3 menuju kombinasi B, konsumen harus mengorbankan 3 unit makanan, di mana tingkat penggantian marginal MRS itu dikurang 3. Jadi, 3 dibagi 1 itu dapat 3,0. Artinya konsumen bersedia mengorbankan 3 makanan untuk mendapatkan 1 pakaian tambahan. Kemudian di sini ada kombinasi B di mana 7 makanan 3 pakaian, di mana konsumen memiliki 7 unit makanan dan 3 unit pakaian. Jika ingin menambah pakaian dari 3 ke 4 menuju kombinasi C, konsumen harus mengorbankan 2 unit makanan, di mana MRS-nya 2 dibagi 1 dapat 2,0. Konsumen masih bersedia mengorbankan makanan, tetapi jumlah makanan yang dikorbankan lebih sedikit dibandingkan kombinasi sebelumnya. Kemudian ada kombinasi C di mana terdapat 5 makanan dan 4 pakaian. Konsumen memiliki 5 unit makanan dan 4 unit pakaian. Nah, jika ingin menambah pakaian dari 4 ke 5 menuju kombinasi D, konsumen harus mengorbankan 1 unit makanan. Jadi MRS-nya 1 dibagi 1 dapat 1,0. Konsumen mulai kurang rela mengorbankan makanan dibandingkan sebelumnya. Nah, kemudian ada kombinasi D di mana terdapat 4 makanan dan 5 pakaian. Konsumen memiliki 4 makanan dan 5 pakaian. Jika ingin menambah pakaian dari 5 ke 7 menuju kombinasi E, konsumen harus mengorbankan 1,2 unit makanan. Jadi MRS-nya 1,2 dibagi 2 dapat 0,6. Nah, di sini konsumen semakin enggan mengorbankan makanan dari demi pakaian yang ingin ditambah. Nah, kemudian kombinasi E itu
terdapat 2,8 makanan dan 7 pakaian. Nah, konsumen memiliki 2,8 unit makanan dan 7 pakaian. Nah, jika ingin menambah pakaian dari 7 ke 10 menuju kombinasi F, konsumen harus mengorbankan 0,8 unit makanan. Jadi MRS-nya 0,8 dibagi 3 dapat 0,2. Nah, konsumen hampir tidak mau lagi mengorbankan makanan untuk mendapatkan pakaian tambahan. Nah, di sini kombinasi F-nya di mana 2 makanan dan 10 pakaian. Nah, konsumen memiliki 2 unit makanan dan 10 unit pakaian. Nah, pada titik ini makanan sangat sedikit dibandingkan pakaian. Jadi MRS 0,2 menunjukkan bahwa konsumen hampir tidak bersedia menukar makanan lagi untuk pakaian tambahan. Seperti 3,0 di kombinasi A, berarti konsumen rela mengorbankan banyak makanan untuk mendapatkan sedikit pakaian. Nah, sedangkan di nilai MRS yang rendah seperti 0,2 di kombinasi F itu berarti konsumen semakin enggan mengorbankan makanannya demi pakaian tambahan. Nah, MRS cenderung menurun di sepanjang kurva, artinya semakin banyak pakaian yang dikonsumsi, semakin sedikit makanan yang harus dikorbankan untuk mendapatkan pakaian tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Nah, materi yang terakhir yaitu peta kurva kepuasan sama. Tidak hanya satu, tetapi ada banyak kurva kepuasan sama yang menunjukkan berbagai tingkat kepuasan konsumen. Kumpulan kurva ini disebut peta kurva kepuasan sama atau Indifference Curve Map. Pada peta ini terdapat beberapa ukuran seperti U1, U2, U3, dan U4. Kurva yang lebih tinggi seperti U4 menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan kurva yang di bawahnya seperti U1. Jadi, semakin tinggi kurva, semakin besar jumlah barang yang dimiliki, dan semakin tinggi juga tingkat kepuasan konsumen. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kurva kepuasan sama menunjukkan kombinasi barang yang memberikan kepuasan sama bagi konsumen. Prinsip tingkat penggantian marginal juga penting dalam memahami bagaimana konsumen mengganti satu barang dengan barang yang lain. Peta kurva kepuasan sama menunjukkan berbagai tingkat kepuasan dalam satu grafik. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.